Apoteker Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi, dosen tetap program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Kombo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah farmakoterapi, respirasi, dan saluran cerna. Untuk kode mata kuliahnya adalah SFR 231. Bobot SKS-nya sendiri adalah 3, yang terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Kemudian jumlah jamnya 6 jam per minggu, termasuk jenis mata kuliah inti semester 6. Untuk pertemuannya itu sendiri adalah 16 kali pertemuan teori dan 6 kali praktikum. Untuk al-Islam dan kemuhamadian, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Deskripsi mata kuliah ini berisi pokok bahasan mengenai tata laksana terapi rasional pada berbagai kasus sistem pernafasan dan pencernaan melalui cough and cough, rhinitis alergi, influenza, otitis media, sinusitis, faringitis, bronkitis, asma, pneumonia, dispepsia, GERD, nausea, vomiting, peptic ulcer, diare, konstipasi, sirosis hepatik, dan inflammatory bowel disease. Mata kuliah ini juga membahas mengenai terapi drug monitoring atau DPM, evidence based medicine atau EBM pada kasus sistem pernafasan dan pencernaan. Kegiatan praktikum meliputi bahasan mengenai simulasi kasus, sistem pernafasan dan pencernaan, dan penyelesaian serta presentasi berdasarkan literatur terbaru dan TD. Adapun capaian pembelajaran atau CPL, yaitu CPL 3, CPL 5, CPL 6, dan CPL 11 yang telah tertuang dalam RPS telah divalidasi oleh koordinator bidang ilmu, ketua program studi, dan gugus pengendali mutu prodi. Untuk CPL 3 menguasai teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, konsep dan aplikasi biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsipal pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi yang dilandasi nilai-nilai Islam sehingga mendukung kemampuan mengintegrasi pengobatan herbal dan klinik. CPL 5 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan masalah, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, menyusun laporan kerja pada bidang keilmuan. CPL 6 mampu mengenali, mengidentifikasi, dan menyelesaikan proses problem dalam riset bidang farmasi, herbal, dan klinik untuk berkontribusi pada perbaikan ilmu farmasi. CPL 11 mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis farmasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan atau penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Pokok bahasan adalah tata laksana terapi cough and cough, tata laksana terapi rhinitis alergi, tata laksana terapi influenza, tata laksana terapi ISPA, tata laksana terapi ISPA faringitis bronkitis, tata laksana terapi asma, tata laksana terapi BPOK, tata laksana terapi pneumonia, dan tata laksana terapi dispepsia. Untuk teknik mengajar, deliver, yaitu blended learning, e-learning dapat yang diakses mahasiswa, ya di Edu, deskripsi tugas, materi, video pembelajaran, kuis, presentasi, kemudian unggah tugas. Teknik mengajar, interaction, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, baik luring maupun daring. Kemudian asesmen atau evaluasinya adalah bobot nilainya adalah 1A adalah aktivitasnya itu adalah aktivitas mahasiswa adalah 20%, evaluasi somatis 60%, evaluasi efektif 20%.
cara penyampaian materi pada pembelajaran praktikum, modul praktikum, dan klasikal laboratorium. Metode pembelajarannya adalah 1 kuliah dan ceramah, PPT, soal dan kuis. Yang kedua adalah problem based learning, kelompok kecil, studi kasus, dan small discussion. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Di antaranya buku-buku tentang farmakoterapi. Saya turut menggunakan artikel dari jurnal berreputasi yang memiliki kebaruan dan novelty tinggi, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang ini. Sebagai bentuk penguatan materi, saya juga telah mengintegrasikan hasil penelitian saya, baik dalam sesi perkuliahan maupun dalam sesi kegiatan praktikum. Kemudian berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi, respirasi dan pencernaan dengan materi pada pertemuan 2, yaitu rinitis alergi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rinitis alergi ya pada mata kuliah farmakoterapi, respirasi, dan saluran cerna. Oke, untuk pengertian dulu yaitu terkait dengan rinitis ya. Rinitis adalah peradangan pada mukosa hidung. Ya, jadi ini termasuk ISPA ya, infeksi saluran pernapasan bagian atas. Kondisi tersebut ya terjadi karena alergen. Ya, alergen itu benda asing dari luar ya, seperti debu ya misalnya. Itu kita hirup ya, dan memicu proses yang dimediasi oleh imunoglobulin E atau IgE. Itu termasuk jenis antibodi. Kemudian terdapat 2 jenis yaitu rinitis musiman ya dan rinitis persisten. Untuk rinitis musiman sendiri itu dipicu oleh kondisi spesifik ya, dan pada musim dan waktu tertentu. Misalnya musim rumput ya, rumput tertentu itu tumbuh pada musim tertentu. Sementara yang persisten itu terjadi sepanjang tahun ya, misalnya alergi pada bulu binatang, pada kucing ya dan sebagainya. Jadi ada perbedaan antara rinitis musiman dan rinitis persisten ya. Kemudian patofisiologi ya, itu dimulai pada saat kita itu menghirup sesuatu ya, alergen dari udara. Kemudian di dalam tubuh kita itu diproses oleh limfosit ya, di mana limfosit ini adalah senyawa yang bertugas untuk membunuh ya. Limfosit ini memproduksi imunoglobulin atau memproduksi antibodi ya yang spesifik ya, sehingga memicu host itu tubuh kita menjadi rentan ya. Kemudian terjadi interaksi antara IgE dengan mast cell. Nah, kemudian akhirnya muncullah apa yang dinamakan histamin ya. Histamin inilah yang menyebabkan timbulnya reaksi alergi. Ya. Apa yang ditimbulkan oleh histamin yaitu 2, yaitu terjadi vasodilatasi ya, dan permeabilitas vaskular, sehingga kulit kita berwarna merah ya. Itu permeabilitas itu kulit kita jadi merah, yang dikenal dengan istilah eksem dan sebagainya. Itu termasuk salah satu jenis alergi, termasuk rinitis juga ya. Kemudian reaksi selanjutnya adalah terjadi setelah sekitar 4-8 jam ya. Jadi prosesnya itu tidak berhenti ya. Itu terjadi pelepasan sitokin ya. Kemudian menyebabkan gejala hidung tersumbat ya. Jadi akhirnya kalau orangnya nggak diobati, harusnya kan diobati ya, itu hidungnya jadi tersumbat ya, diobati dengan antihistamin. Nah, kemudian hidung tersumbat ini menyebabkan orang bernafasnya susah, dan ini terjadi kalau nggak diobati juga akan menyebabkan peradangan jangka panjang ya. Jadi walaupun orangnya sudah nggak bersin lagi ya, tidak menghirup debu lagi, itu masih tetap mengalami hidungnya itu masih tersumbat. Kemudian diagnosisnya, diagnosis ini sebenarnya lebih banyak ke dokter ya. Jadi harus mempunyai riwayat, misalnya keluarga ya, riwayat keluarga ya, apakah keluarganya ada yang menderita alergi, kemudian tes alergi ya. Tes alergi itu
orangnya disuntik secara subkutan di punggungnya ya, dengan menggunakan alergen-alergen seperti debu dan sebagainya ya, untuk mengetahui jenis alergen apa yang menyebabkan orang itu alergi ya, dinamakan tes hipersensitivitas ya, yang disuntik secara subkutan. Kemudian itu tes yang paling sering adalah tes itu hipersensitivitas di kulit itu. Nah, itu sekali lagi bahwa tes kulit itu tadi berguna atau bermanfaat untuk menentukan alergi jenis apa ya, apakah alergi debu, apakah alergi hawa dingin ya, apakah alergi terhadap bulu binatang dan sebagainya. Kemudian tujuan pengobatan, kita masuk ke farmakologi ya. Yang pertama adalah untuk mengurangi atau mencegah gejala. Ini terutama pada saat orang sudah mulai kerosok ya, merasakan. Itu biasanya antihistamin. Ya, jadi orang itu kalau sudah mulai itu jangan terlambat, nanti kalau enggak nanti dia akan terjadi proses berikutnya. Ya, kemudian untuk mencegah komplikasi jangka panjang ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa orang itu kalau nggak diobati walaupun alerginya sudah nggak ada tetap sakit ya. Kemudian juga untuk menghindari efek samping obat ya, memberikan terapi yang ekonomis ya. Jadi kalau kita hanya cukup dengan antihistamin sudah sembuh kan, kenapa tidak ya, nggak perlu diberikan dekongestan dan sebagainya. Kemudian mempertahankan gaya hidup, karena memang mengganggu sekali ya, alergi ini. Jadi orang bisa terganggu atau mengganggu kita ya, karena kita mungkin nggak bisa tidur karena bersin, batuk ya, hidungnya tersumbat ya. Jadi tujuan pengobatannya cukup banyak. Kemudian sekarang terapi non farmakologi ya. Nah, yang paling penting adalah menghindari ya. Ini yang paling penting. Misalnya orang yang alergi dengan bulu kucing, ya dia harus enggak memelihara kucing ya, menghindari debu juga harus menghindari debu ya. Jadi kalau mau tidur harus dibersihkan ya. Debunya harus dibersihkan ya. Ada juga yang alergi dengan burung dara ya. Jadi burung dara itu mengeluarkan kotorannya itu ada jamurnya sporanya menyebabkan alergi ya, itu juga ya harus dihindari. Itu yang paling penting sebenarnya adalah menghindari dulu ya. Kemudian pengurangan kelembapan ya. Jadi lembab itu adalah sumber dari tumbuhnya jamur ya. Jadi kalau jamur itu tumbuh di tempat yang lembab ya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat lembab ya, sehingga terutama tempat-tempat gelap ya, itu mudah sekali ditumbuhi jamur. Kemudian menggunakan strip hidung ya, ini mungkin agak jarang ya. Kemudian mengurangi paparan debu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa debu itu harus disembunyikan, terutama di tempat tidur ya. Jadi kalau di orang Jawa itu sering mengeluarkan tempat tidurnya ya, kasurnya, kemudian kasurnya dijemur dan dipukuli ya, otomatis debunya akan hilang. Kemudian juga walaupun ini agak mahal ya, pengendalian kualitas udara ya, ini biasanya pakai AC ya. Jadi ini mahal ya, bahkan ada beberapa AC yang bisa memfilter ya, mensaring udara agar udara itu benar-benar bersih ya. Jadi untuk terapi non farmakologis itu ada beberapa tahap ya, ada sekitar 5 tahap. Kemudian untuk antihistamin ya, antihistamin itu adalah obat yang pertama kali diberikan ya. Yang pertama kali diberikan itu antihistamin ya. Untuk antihistamin ini sebenarnya ada banyak ya, tetapi pada prinsipnya ada 2 jenis ya. Apa cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya antihistamin ya? Antihistamin ini mencegah ya histamin ya, dia berkompetisi mencegah agar histamin itu nempel pada reseptor. Kalau histamin ini nempel pada reseptor, terjadilah alergi. Ya, dan ini sangat efektif ya, mencegah reaksi alergi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa antihistamin ini mengurangi permeabilitas kapiler. Kan tadi terjadi pembesaran kapiler ya, atau vasodilatasi dan kenaikan permeabilitas kapiler ya. Nah, sekali lagi bahwa antihistamin ada 2, yaitu yang generasi pertama yang bikin ngantuk itu ya, seperti CTM ya. Yang generasi pertama ini kenapa bikin ngantuk? Karena dia masuknya di susunan saraf pusat ya. Itu termasuk
centrally acting, ya, berefek sentral. Jadi kalau kita pengen kok pas sakit kok pengen tidur, ya sudah minum CTM, ya. Tapi kalau kita pengen beraktivitas, ya jangan minum yang jenis ini, ya, CTM ini. Kemudian yang perifer, ya, yang saraf tepi, ya, ini peripherally acting atau generasi kedua, ya. Ini juga punya kelebihan juga, ya. Kelebihannya sebenarnya itu diminum hanya sekali sehari, ya, kalau yang jenis ini, ya, dan tidak menyebabkan ngantuk. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, intinya adalah membantu mengendalikan bersin, ya. Rinore itu hanya encer, ya, namanya rinore, ya. Jadi sebenarnya orang yang minum histamin itu manfaatnya banyak, ya. Tidak hanya gatal aja, tapi mencegah terjadinya meler atau dah encer dan mengendalikan bersin, ya. Jadi itu manfaat dari antihistamin. Kemudian untuk generasi pertama yang centrally acting, ya, centrally acting, ya. Ini contohnya adalah yang terkenal adalah CTM, yaitu chlorpheniramine, dan diphenhydramin, ya, yang dikenal dalam sediaan sirup, ya. Dan ini sangat sedatif, yang bikin ngantuk. Yang paling bikin ngantuk adalah diphenhydramin. Jadi kalau Anda pernah mau bepergian, ya, itu minum Antimo, ya, itu isinya diphenhydramin. Itu paling bikin ngantuk, ya. Jadi sebenarnya diphenhydramin itu lebih cenderung lebih menonjol untuk anti mabuknya, ya, bukan untuk anti alerginya. Nah, ini memiliki efek sedatif yang kuat karena menembus, ya, saraf otak, ya, saraf pusat. Nah, efek samping yang sering terjadi adalah meliputi ngantuk, ya, mulut kering dan penglihatan kabut. Jadi kalau ngantuk itu otomatis kalau kita itu nggak boleh, ya, mengoperasikan mesin, ya, ya, naik motor nggak boleh, ya. Jadi apalagi nyetir, ya. Jadi itu untuk efek sampingnya harus diperhatikan, ya. Terutama pasien harus diberi edukasi, ya. Yang paling berbahaya adalah ngantuknya ini, ya. Kemudian harganya memang lebih murah, ya, tapi tidak digunakan untuk jangka panjang karena membuat orang nggak produktif, ya. Jadi orang itu kalau cuma ngantuk doang, ya, itu jadi nggak produktif, ya. Dia mau kerja, mau kuliah itu pasti tidak akan bisa dilakukan dengan baik, ya. Sehingga sangat tidak disarankan, ya. Sehingga orang yang menderita alergi kronis itu selalu diberi cetirizine, ya, untuk jangka panjang. Oleh karena itu ini bukan untuk pengobatan kronis, ya, untuk pengobatan akut, ya, yang memerlukan pengobatan yang cepat. Biasanya yang centrally acting ini banyak dipakai anak kecil, ya, karena anak kecil itu kalau sakit itu pengennya main padahal dia justru istirahat, ya, sehingga diberi apa namanya itu yang membuat dia itu ngantuk. Itu yang jenis pertama, ya, yang centrally acting, ya. Kemudian yang berefek pada saraf tepi atau peripherally acting, ya. Ini contohnya adalah yang sangat terkenal adalah cetirizine, ya, dan loratadine, ya. Ini sangat populer, ya, terutama cetirizine. Dan ini tidak menembus saraf susunan saraf pusat. Dia itu memang bikin ngantuk, tetapi tidak sekuat yang centrally acting, sehingga sekali lagi cocok untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kalau orang minum ini sampai beberapa minggu itu mungkin tidak terlalu bermasalah, ya. Nah, oleh karena itu obat ini digunakan untuk pasien yang lebih aktif, ya, karena tidak menyebabkan ngantuk. Penggunaannya itu sangat penggunaan ini sangat disarankan dimulai sebelum musim alergi dimulai, jadi untuk pencegahan, ya. Untuk pencegahan. Oleh ini, ya, ini oleh karena semuanya efek sampingnya minimal, ya, dan menyebabkan sakit kepala ringan, ya. Efek sampingnya minimal, mulut kering dan sakit kepala ringan. Jadi ini beberapa poin terkait dengan. Jadi sekali lagi bahwa ada perbedaan antara yang centrally acting dan yang peripherally acting, yaitu yang pertama diminumnya sekali sehari, ya. Yang ini jenis ini, ya, kelebihannya. Yang kedua nggak bikin ngantuk, ya. Nggak bikin ngantuk itu kelebihan sekaligus kekurangan, ya. Kekurangannya karena dia nggak cocok untuk anak kecil, ya. Perbedaan antara peripherally acting, ya, saraf tepi, dan centrally acting atau saraf pusat.
Oke, kemudian dekongestan tadi kan kelanjutannya orangnya kan mampet hidungnya, ya kalau nggak diobati, ya hidungnya mampet. Nah obat hidung mampet itu namanya dekongestan, ya. Nah obat ini menyebabkan vasokonstriksi, ya, menyebabkan kan, jadi dia itu unik cara kerjanya, ya. Di pembuluh darah dia menyebabkan vasokonstriksi, ya. Di saluran nafas menyebabkan vasodilatasi, ya, sehingga dia itu mempunyai efek samping menaikkan tekanan darah, ya, dan deg-degan, ya. Jadi ada dua sisi, ya. Kemudian karena dia itu menyebabkan pelebaran pada saluran nafas, otomatis dia dapat melegakan nafas, ya, dan memperbaiki aliran udara, ya. Kemudian dekongestan ada dua, ya, sebenarnya, ya. Yang pertama adalah topikal, ya, yang masuk hidung, yang terkenal itu namanya Afrin, ya. Cuman sayangnya obat ini juga seperti ya, yang centrally acting tadi, ya, hanya digunakan untuk kondisi akut, ya, 3-5 hari. Dan jika digunakan jangka panjang justru akan menimbulkan penyumbatan lagi, ya. Itu adalah dekongestan topikal, ya. Jadi pertama, ya, dekongestan topikal. Kemudian yang jenis kedua ada yang diminum, ini yang paling populer, ya. Yang diminum ini paling populer dan mudah didapatkan, harganya murah, ya. Ini diminum, ya. Contohnya adalah yang sering dinamakan dengan prekursor, ya. Prekursor itu obat yang kalau kita pesan di apotek itu harus menggunakan surat pesanan khusus, ya, misalnya pseudoephedrine, ya, ephedrine, ya, phenylpropanolamine, ya, pseudoephedrine, ephedrine, phenylpropanolamine, ya, seperti yang Anda kalau beli obat di apotek itu contohnya adalah Vicks, ya, Formulam, ya, 4 itu isinya apa namanya itu prekursor ini, ya. Banyak sekali obat flu itu hampir semuanya mengandung dekongestan, ya. Kemudian ini tadi sudah saya singgung, ya, menyebabkan vasokonstriksi di pembuluh darah, ya, menyebabkan vasodilatasi di saluran nafas, ya. Nah, efeknya memang lebih lambat, tetapi dia mempunyai kelebihan yaitu durasinya lama, ya. Jadi dia itu bisa dipakai dalam jangka lama juga. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga, dia menyebabkan kenaikan tensi. Jadi orang yang tensinya tinggi itu boleh minum obat ini, nggak masalah. Cuman dia harus hati-hati, ya. Dan dia menyebabkan deg-degan, ya, insomnia, ya. Jadi ini menyebabkan insomnia, ya, susah tidur, ya, susah tidur. Jadi kalau mau diminum dengan kopi malah tambah parah, ya, karena tambah nggak bisa tidur, ya. Ya, pasien dengan hipertensi harus berhati-hati dalam penggunaan dekongestan, ya, karena ada risiko kenaikan tekanan darah, ya, deg-degan juga, ya. Jadi ini kebalikannya dengan antihistamin. Kalau antihistamin bikin ngantuk, ya, ini malah bikin orangnya nggak bisa tidur. Makanya kalau orang minum obat ini plus antihistamin tuh tubuh kita jadi bingung, ya, separuh pengen tidur, ya, separuh enggak, ya, malah ramari, ya. Nah, ada juga kombinasi antihistamin dengan dekongestan, dan yang bingung tadi, ya, ternyata ada obat yang bikin bingung, yaitu kombinasi antara antihistamin dengan dekongestan, ya. Itu banyak banget, ya, Clopidogrel, ya, macam-macam, Dimacolin, itu masih kombinasi, ya. Di satu sisi antihistamin membantu mengatasi bersin katal rinore, ya, hidung meler tadi, ya, dan dekongestan itu mengurangi hambatan di hambatan di hidung. Nah, ini harus dikombinasi. Tapi ini obatnya hampir semua obat itu kombinasi, ya. Hampir semua obat flu itu, bahkan tidak ada obat yang sendirian, ya. Terutama dekongestan itu nggak ada dekongestan isinya hanya ephedrine tok, nggak ada. Pasti dia ada apa namanya itu antihistaminnya. Nah, dekongestan ini, ya, karena tadi, ya, jadi dekongestan itu tadi yang sifatnya itu membuat tensinya naik, nggak bisa tidur, itu hanya digunakan bila diperlukan aja. Tapi antihistamin dapat digunakan secara rutin, terutama yang peripherally acting, ya, digunakan terus jangka panjang. Ya, jadi produk kombinasi harus dihindari bila salah satu komponen tidak. Ya, itu yang jadi kendala, ya. Misalnya orang minum Glucadex.
Kalau kadang ada paracetamolnya, pusingnya udah hilang, disuruh minum terus ya. Katanya apa? Sumbatan di hidungnya sudah lega, masih disuruh minum. Padahal di situ itu obatnya sudah nggak diperlukan lagi. Ini yang dinamakan dengan harus dihindari ya. Tapi ya itu tadi saya bilang ini adalah sesuatu yang dilematis ya. Di Indonesia kebanyakan obat itu dicampur ya. Kebanyakan obat itu dicampur. Ya, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan obat-obat tadi yang saya singgung ya untuk rinitis ya, yaitu yang paling atas itu yang bikin ngantuk ya, bawahnya itu yang peripherally acting ya, cetirizine dan loratadine ya. Bromoprozin ini juga bikin ngantuk ya. Bawahnya lagi pseudoephedrine adalah dekongestan ya, yang menyebabkan jantung berdebar ya, hipertensi dan insomnia. Kemudian ipraprotium ini adalah dekongestan nasal ya. Sebenarnya ipraprotium itu juga bisa digunakan untuk mengurangi meler ya, hidung meler ya. Kemudian dipenidramin itu tadi yang saya bilang paling bikin ngantuk itu adalah dipenidramin ya, karena digunakan untuk obat, lebih cenderung digunakan untuk mengobati mabuk persalinan ya. Phenylephrine, phenylpropanolamine adalah pseudoephedrine adalah dekongestan oral ya. Oxymetazoline adalah dekongestan yang digunakan untuk inhalasi ya. Ya baik ya, saya kira untuk sesi selanjutnya untuk lebih pemahaman kita lebih bagus, ini mungkin ada pertanyaan ya, monggo silahkan. Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Barakotunaja. Izin bertanya Pak, terkait apa sih efek samping dari obat dekongestan itu? Ya, efek samping utama dari dekongestan adalah tekanan darahnya naik atau tensinya naik, yaitu sama. Yang lain ya adalah insomnia, nggak bisa tidur ya, dan deg-degan ya. Jadi ada 3 sebenarnya, yaitu insomnia, nggak bisa tidur, dan deg-degan. Oleh karena itu ya diperhatikan untuk pasien-pasien yang mempunyai tekanan darah tinggi dan dia itu pengen tidur ya, enak malah minum, pengennya sembuh malah nggak bisa tidur. Saya kira itu ya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, satu lagi pertanyaannya, silakan, Mas, Mbak. Monggo, Mas. Sebelumnya isi bertanya, apa kayak perbedaan utama itu kan tadi antara antihistamin antara generasi pertama sama kedua, Pak? Ya, oke. Generasi pertama dan kedua itu perbedaannya ada 2 sebenarnya. Intinya itu yang pertama adalah bikin ngantuk, yang pertama itu ya, karena dia bekerja di susunan saraf pusat atau centrally acting ya. Yang kedua adalah aturannya itu 3x1 ya, lebih ribet ya. Kalau yang kedua itu hanya 1x1 dan tidak bikin ngantuk. Jadi yang pertama itu lebih cenderung ya, yang centrally acting itu lebih cocok untuk orang-orang yang pengen tetap produktif dan aktif. Sebenarnya yang kedua adalah untuk anak-anak, karena dia harus istirahat ya, nggak boleh main terus. Saya kira itu untuk jawabannya. Oke, saya kira cukup ya untuk materi saya dan sesi tanya jawab. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.